Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2 Palestin. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya, agar teman-teman dapat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Sudah ready belum untuk belajar? Sudah? Jika sudah, Miss Ica mau menjelaskan dulu nih, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar tema 2E, subtema 1, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, ada tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik atau teman-teman mampu membaca puisi dengan terampil. Yang kedua, peserta didik atau teman-teman mampu menentukan alat ukur yang tepat untuk suatu benda. Dan yang ketiga, peserta didik atau teman-teman mampu mengukur benda dengan satuan sentimeter atau meter. Agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai, teman-teman harus menyaksikan video pembelajarannya dengan seksama ya. Sebelum mulai materi, Miss Ica ada satu video lagi nih. Teman-teman saksikan ya. Mari kita lihat videonya. Di rumah aku berkumpul bersama keluarga. Di rumah aku tumbuh. Di rumah aku mendapat pengalaman. Di rumah ayah dan ibu mengajariku. Ayah dan ibu tak pernah lelah merawatku. Aku selalu ingin cepat pulang ke rumah. Video tadi adalah contoh dari membaca puisi. Teman-teman tahu apa itu puisi? Puisi merupakan karya seni yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan melalui tulisan. Untuk membaca puisi, kita ada aturannya loh. 3 aturan dalam membaca puisi. Yang pertama, ada ekspresi wajah. Yang kedua, ada gerakan anggota tubuh. Dan yang ketiga, ada pengucapan. Mari kita bahas satu persatu. Aturan yang pertama adalah ekspresi wajah. Saat kita membaca puisi, kita harus menyesuaikan dengan ekspresi wajah kita. Contoh, saat kita membaca puisi sedih, maka wajah kita harus terlihat sedih. Saat membacakan puisi bahagia, maka wajah kita harus terlihat bahagia. Aturan yang kedua itu adalah gerakan anggota tubuh. Gerak anggota tubuh harus sesuai dengan puisi yang kita baca. Contoh, kita membaca puisi yang berjudul kupu-kupu. Maka kita seolah-olah menjadi kupu-kupu. Kita menggerakkan tangan kita seperti sedang terbang. Aturan yang ketiga, pengucapan. Saat membaca puisi, suara kita harus jelas, tidak terburu-buru, dan memperhatikan tanda baca seperti titik atau koma. Jadi, aturan dalam membaca puisi apa saja ya? Yang pertama, ekspresi wajah. Yang kedua, gerak anggota tubuh. Dan yang ketiga, pengucapan. Nah, saat teman-teman membaca puisi nanti, teman-teman harus menerapkan 3 hal ini ya. Tadi puisinya tentang apa ya yang Miss Ica baca? Tadi Miss Ica membaca puisi yang berjudul Rumah. Teman-teman dapat melihat teks puisi tersebut di buku tematik 2E halaman 22 ya. Miss Ica baca puisi itu. Tadi puisinya bercerita tentang rumah. Kira-kira di rumah itu ada barang apa saja ya? Di rumah ada barang-barang besar seperti lemari, meja makan, dan tempat tidur. Kalau Miss Ica ingin mengukur tinggi lemari, bagaimana caranya ya? Nah teman-teman, jika kemarin kita sudah belajar mengukur menggunakan penggaris, lalu bagaimana ya cara mengukur tinggi lemari atau panjang kasur? Penggaris kita gunakan untuk mengukur benda-benda kecil seperti pensil, penghapus, atau buku. Dan penggaris ini satuannya adalah cm atau sentimeter.
Sedangkan untuk mengukur benda-benda tinggi, kita menggunakan meteran gulung. Satuan dalam meteran gulung adalah M atau meter. Nah, meteran gulung ini biasanya digunakan oleh pekerja bangunan untuk mengukur pipa yang sangat panjang, mengukur tinggi tembok, atau mengukur tinggi lemari menggunakan meteran gulung. Selain penggaris, meteran gulung ada juga yang disebut dengan meteran pita. Satuan dalam meteran pita ini adalah sentimeter atau cm. Meteran pita ini digunakan oleh para penjahit baju. Biasanya untuk mengukur panjang lengan, panjang kaki, lingkar kepala, atau lingkar pinggang. Karena meteran pita ini sangat fleksibel, jadi bisa kita lingkarkan. Sentimeter dan meter merupakan salah satu dari satuan panjang. Apakah teman-teman tahu apa itu satuan panjang? Satuan panjang adalah satuan yang digunakan untuk mengukur suatu panjang benda, tinggi benda, atau jarak. Jadi satuan panjang itu satuan yang digunakan untuk mengukur panjang benda, tinggi benda, atau jarak. Nah, teman-teman tahu tidak ada berapa banyak ya satuan panjang di kehidupan kita ini? Nah, ini disebut dengan tangga satuan panjang. Ternyata satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari ini ada 7. Ada mm atau milimeter, ada cm atau sentimeter, ada dm desimeter, m meter, dam dekameter, hm hektometer, dan km kilometer. Mungkin teman-teman sering mendengar km kilometer, m meter, dan cm sentimeter. Nah, untuk materi kita hari ini, kita hanya akan membahas meter dan sentimeter. Untuk satuan panjang lainnya akan teman-teman pelajari saat di kelas berikutnya, yaitu saat teman-teman di kelas 3. Mari kita coba teman-teman untuk menentukan satuan panjang yang digunakan. Nah, di sini ada panjang buku 12 cm. Satuan yang digunakan apa ya? Meter atau sentimeter? Benar, sentimeter. Buku diukur menggunakan penggaris karena buku termasuk barang yang kecil. Kemudian panjang kayu 1 meter. Satuan yang digunakan adalah m atau cm. Benar, m. Meter disebut juga dengan m. Untuk mengukur panjang kayu kita menggunakan meteran gulung. Wah, ternyata teman-teman kelas 2 Palestina sudah hebat-hebat ya. Bagaimana? Materinya mudah dimengerti? Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan saat recalling ya. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran sampai selesai. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.